Pecatur senior India, Pentala Hare Krishna, menunjukkan sebuah permainan yang begitu luar biasa pada babak kedua Piala Dunia Catur 2025. Di game kedua, Pentala Hare Krishna berhasil menyingkirkan Arseniy Nesterov melalui sebuah permainan middle game yang begitu cantik. Permainan dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda F6, Petrov defense. Hare Krishna merespon dengan D4. Kuda makan pion, pion makan pion. Selanjutnya, gaya C5 menyerang pion. Di posisi ini, Hare Krishna memainkan langkah berani, menteri D5. Langkah ini ternyata merupakan langkah yang tidak akurat. Langkah ini memprovokasi hitam untuk menyerang raja, dan Arseniy Nesterov melakukannya. Gaya makan pion, skak, raja lari ke petak E2. Setelah itu, Nesterov melindungi kudanya dengan pion F5. Di posisi ini, Hare Krishna kembangkan kudanya, menantang pertukaran kuda. Tapi, Nesterov memilih untuk menyerang menteri. Pada posisi inilah, Hare Krishna menunjukkan kegilaannya. Alih-alih menyelamatkan menteri, Hare Krishna memilih mengambil kuda. Tentu saja, Nesterov makan menteri. Setelah itu, Krishna menyerang raja, skak, dan raja lari ke petak F8. Setelah itu, Hare Krishna mengambil gajah. Sampai pada posisi ini, Pentala Hare Krishna kalah secara kualitas. Namun, dengan posisi liar seperti ini, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Di langkah selanjutnya, Arseniy Nesterov mengeluarkan kudanya. Pentala Hare Krishna merespon dengan gajah E3. Setelah itu, hitam membuat kesalahan. Dorongan pion D4. Gajah kemudian F4. Lalu, hitam lagi-lagi membuat langkah tidak akurat. Menteri B6, ancaman pion, dan memberikan kemungkinan dorongan pion pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Hare Krishna langsung mainkan gajah D3, membiarkan menteri untuk makan pion. Apabila hal itu terjadi, maka benteng A ke petak F1. Seluruh perwira putih berpotensi menyerang raja. Maka dari itu, Arseniy Nesterov tidak terburu-buru untuk makan pion. Terlebih dahulu, dia mainkan kuda E7, sebuah langkah yang ternyata tidak akurat. Gajah kemudian ke petak D2, lalu kuda D5. Setelah itu, Pentala Hare Krishna mengambil pion. Dengan langkah ini, maka sekarang lajur F telah bersih dari pion. Sewaktu-waktu, benteng bisa menyerang lewat lajur F. Di game ini kita bisa melihat bahwa bagaimana kuda Hare Krishna menekan pertahanan hitam. Dan itulah alasannya kenapa kuda tidak makan gajah. Karena itu akan membuat tekanan menjadi berkurang. Lagi pula, untuk apa menukar perwira aktif dengan gajah pasif? Permainan kemudian berlanjut dengan Arseniy Nesterov menempatkan kudanya di petak E3, serang gajah, tapi gajah kembali mundur ke petak D3. Lalu kemudian Nesterov membawa raja ke petak E7, bersiap untuk aktifkan benteng. Di posisi ini, Hare Krishna menempatkan benteng H ke petak E1. Selanjutnya, Nesterov menempatkan bentengnya ke petak F8. Lalu, Hare Krishna mainkan pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda, langkah yang begitu liar. Meskipun kalah secara kualitas, Hare Krishna tahu bahwa dia unggul secara posisional. Arseniy Nesterov selanjutnya mengambil benteng. Setelah itu, gajah makan pion, menteri terancam. Merespon hal ini, Nesterov membalas dengan langkah pertukaran pengorbanan,
benteng makan kuda, tapi raja makan benteng. Semuanya tetap aman dan baik-baik saja. Oleh karena menterinya terancam, maka menteri makan pion serang benteng. Dan di posisi ini, Hare Krishna tidak terburu-buru untuk selamatkan bentengnya. Terlebih dahulu, dia serang raja. Setelah raja E6, benteng E1, memberikan ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Arseniy Nesterov mendorong B5 untuk mencegah terjadinya skakmat. Selanjutnya, Hare Krishna menyerang raja. Skak. Raja terpaksa ke petak D5, lalu gajah E4, skak, serta serang benteng. Nesterov betul-betul dibuat tidak berdaya. Jika di posisi ini, raja makan pion, maka gajah F4. Setelah raja lari, gajah makan benteng. Putih begitu unggul. Arseniy Nesterov tidak makan pion. Dia mencoba dengan raja E6, tapi bentengnya disikat. Setelah itu, Nesterov melawan dengan menteri C3, skak, tapi benteng serang balik menteri, lalu menteri makan pion. Hare Krishna tarik mundur gajah serang menteri. Di posisi ini, Nesterov kemudian melancarkan skak, lalu raja ke petak G3, setelah itu menteri ke petak H5. Akan tetapi, Hare Krishna merespon dengan H4. Setelah langkah ini, Arseniy Nesterov memutuskan untuk menyerah. Apabila dia coba untuk serang gajah, maka gajah F5, skak. Setelah raja lari, gajah serang menteri. Menteri bisa lari ke petak G6, langkah paling aman satu-satunya. Namun setelah itu, kuda makan gajah. Hitam betul-betul kalah secara kualitas. Apabila pion makan gajah, maka kuda E7, skak ster, dan putih akan menang dengan mudah. Jika kalian menyukai analisa catur seperti, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya, terutama dari Piala Dunia Catur 2025 yang telah menghasilkan banyak kejutan. Ian Nepomniachtchi telah tersingkir, begitupun dengan Wesley So dan Aratin Citambarang. Sementara itu, PK terkuat lain seperti Praggnanandhaa, Hans Mulkin Niemann, maupun Vidit Santos Gujarati, serta Daniil Dubov masih berjuang lewat tiebreak. Sampai jumpa lagi, salam Dian Sunasumus.